Bapak pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang LPG bersubsidi yang viral di masyarakat ini, kita sudah terhubung langsung oleh Ibu Lia Istifama selaku anggota DPD RI yang berasal dari Jawa Timur. Baik, Ning Lia, selamat malam Ning Lia. Selamat malam Mbak Nola. Ya, baik Ning Lia, bagaimana tanggapannya nih terkait dengan pemerintah yang awalnya tidak memperbolehkan LPG 3 kg ini diedarkan di pengecer, tapi akhirnya mulai hari ini sudah diperbolehkan kembali untuk diedarkan ke pengecer. Oke, jadi yang pertama kan kita lihat berarti Bapak Presiden Prabowo ini kan akomodatif ya kan Mbak Nola. Jadi ketika ada masyarakat menyampaikan respon itu beliau juga langsung merespon gitu seperti itu. Namun di sini kita harus mengangkat ini sebagai sebuah pembelajaran. Dalam artian apa? Kita oke lah kita berpikir positif ya kan. Bagaimanapun namanya kebijakan pemerintah ada unsur positifnya tujuannya kan. Namun di satu sisi kita harus tahu bahwasanya ada sebuah karakter imediasi apa itu? Bahwasanya masyarakat itu butuh kebijakan yang aspiratif yang bagi mereka itu ini memang memiliki sebuah benefit sosial kepada masyarakat. Nah, sebuah imediasi ini akhirnya memunculkan sebuah karakter sosial bahwasanya masyarakat butuh adanya kebijakan yang menguatkan kedekatan emosional antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi ini sebuah pelajaran penting ketika pemerintah membuat kebijakan itu harus mengandung unsur bukan hanya kemanfaatan dari sisi negara. Misalnya, oh ternyata ini memang harus nih, misalnya nih ya, ternyata ini harus di pangkalan resmi aja. Kenapa? Dengan tujuan kita berbicara HET LPG-nya, LPG atau LPG 3 kg yang melon ini ya kan yang kita kenal dengan gas melon. Itu bagaimana diterima masyarakat tidak dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Jadi supaya apa istilahnya itu seragam lah harga misalnya gitu tujuannya oke. Tapi sekarang kita lihat dulu kondisi di lapangan bagaimana. Apakah memang iya pangkalan resmi itu ada di semua wilayah sampai pelosok? Itu kan yang pertama Mbak. Kemudian yang kedua, apakah iya masyarakat itu memiliki tabung LPG lebih dari satu? Ya kan? Iya. Walaupun misalnya ya, walaupun orang itu sebetulnya dekat dengan pangkalan resmi, tapi kalau dia memiliki unsur sosial ekonomi yang rendah, yang mana dia memiliki hanya satu tabung LPG, itu bagaimana gitu loh. Sedangkan dia biasanya kan ngecer. Nah kalau kemudian dia harus belinya di pangkalan resmi, antri dengan banyak orang, sedangkan dia belinya cuma satu, itu kan akhirnya kan menjadi sebuah pemborosan waktu ya kan Mbak, non efisiensi kan istilahnya. Jadi di sini kita pun berbicara aspek ketiga apa itu? Jangan sampai timbul sebuah panik buying atau kepanikan dalam membeli sehingga memunculkan potensi budaya antri yang kontraproduktif. Kan seperti itu ya kan Mbak Nola. Seharusnya kan kita tuh mendorong masyarakat ini kan sudah zamannya digitalisasi, zamannya percepatan, semua bicara percepatan, semua orang bicara akselerasi. Nah, masyarakat juga butuh dong akselerasi ya kan. Bagaimana agar mereka tuh memiliki waktu yang efisien. Jangan sampai hanya membeli sebuah tabung LPG mereka membuang waktu dengan cara antri tadi. Belum lagi kalau kemudian jauh dari lokasi rumahnya. Nah akhirnya di sini kan menjadi poin keempat apa itu? Oke lah kita semuanya kan pasti kita kan menjadi masyarakat itu kan harus mendukung ya apapun pemerintah, tapi apapun yang menjadi kebijakan pemerintah ya kan. Tapi sekali lagi ini sebuah pengalaman yang sangat bermakna bagaimana ternyata sebuah kebijakan harus melalui analisa sosial yang komprehensif, yang detail, kan seperti itu. Nah, kemudian ketika sekarang Pak Prabowo dengan sangat gercepnya gerak cepat ya kan merespon secara akomodatif, akhirnya boleh nih kembali kepada pengecer. Ya sudah, maka jadikan ini pengalaman istilahnya tuh kan polemik kan Mbak ya, sempat satu hari kan menjadi polemik ya kan, menjadi atensi publik itu benar-benar jadi pengalaman benar gitu. Jadi jangan sampai kejadian lagi gitu kan. Kenapa? Karena kan kita harus menjaga Mbak bagaimana masyarakat itu memiliki kedekatan emosional tadi loh Mbak dengan pemerintah. Itu kan yang kita sebut dengan kata imediasi harus terjaga gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian serupa gitu loh. Walaupun kemudian pemerintah akomodatif, tapi kalau bisa jangan lagi deh kan kayak gitu. Oke Bu Ning Lia, tapi terkait dengan akhirnya diperbolehkannya gas LPG 3 kg ini kepada pengecer itu tetap harus ada batasan. Lalu apa tanggapan Ning Lia dengan batasan untuk para pengecer ini untuk mendistribusikan gas LPG ini? Apakah nantinya ada regulasi lain lagi, Bu Lia? Nah, yang terbaru kan selain ada sudah bisa ke pengecer walaupun dengan ada batasan kan, skemanya batasan.
Oke, kita lihat Pak Menteri ini kan sempat menyampaikan ada subpangkalan kan, Ya. bagaimana agar pengecer pun bisa menjadi agen resmi. Ya ini aja yang kita kejar Mbak, ya kan. Kalau saya sih berpikir, wah udah ini momentum nih buat rakyat nih, supaya masyarakat juga bisa terlibat dalam pendistribusian LPG yang subsidi, dalam artian mereka tahu bagaimana sih skema menjadi agen resmi. Nah ini berarti kan muncul sebuah kesempatan terjadinya ekosistem UMKM, ekosistem pedagang, ekosistem ekonomi lokal gitu loh Mbak. Jadi maksud itu bagaimana masyarakat itu bisa terlibat secara ekonomi produktif gitu loh Mbak, meningkat. Jadi ada sebuah ekosistem akan kuat nih di tengah masyarakat. Jadi mereka benar-benar terlibat langsung. Tapi di sini ada sebuah unsur juga penting, apa itu? Jangan sampai nanti ketika muncul skema subpangkalan itu menjadi skema yang sulit, regulasi yang nggak mudah bagi masyarakat memenuhi. Itu juga jangan sampai. Karena kita kan berharap ya ada sebuah karakter gotong royong yang kuat kan Mbak Nola dalam negara kita kan. Bagaimana kalau kita bicara kebijakan itu goalnya tujuan besarnya kan dari masyarakat ke masyarakat ya kan, dari rakyat kepada rakyat. Maka ya udah kembali kepada aspek itu tadi. Jadi bagaimana benar-benar masyarakat itu bisa terlibat. Oke, ada skema-skema regulasinya terkait dengan subpangkalan. Oke, tapi jangan terlalu berat gitu loh Mbak. Intinya apa sih? Jangan sampai ada sebuah regulasi yang sebetulnya memiliki tujuan positif mengamankan HET LPG. Tapi kemudian muncul sebuah potensi yang nggak baik, apa itu monopoli. Nah itu kan jangan sampai. Nah berarti kan dengan adanya kembali ke pengecer atau tapi dengan batasan atau mungkin subpangkalan dimiliki oleh masyarakat itu akan menjadi sebuah bagus loh Mbak, itu upaya meminimalisir monopoli. Karena saya pun kemarin waktu melihat ya kan kondisi di lapangan, kita kan memang di Jakarta kan kelihatan ya Mbak, ada antrian lah pokoknya kemarin itu kelihatan. Nah di situ kan, wah ini gimana nih, kita harus berpikir sebagai manusia ya kan, aku sebagai seorang ibu ya. Ini kita kalau berpikir, wah ini ternyata LPG hanya bisa dibeli di pangkalan tertentu. Wah mumpung nih kita ada uang nih, mumpung kita habis gajian nih, kita kan cepet-cepet beli itu dalam jumlah banyak Mbak, ngerti nggak? Jadi akhirnya kan muncul monopoli gitu loh. Nah ini berarti kan untung ya kan masyarakat cepat respon, ini otomatis negara kita bebas dari monopoli terkait penjualan tadi akhirnya. Oke, terakhir nih Lia, mungkin apakah ada solusi atau tanggapan nih untuk biar gas LPG 3 kg ini tepat sasaran? Karena memang kan pembatasan ini dimunculkan karena memang alasannya adalah gas LPG 3 kg ini banyak sekali yang tidak tepat sasaran ke masyarakat. Apakah ada solusi lain, Bu Lia, untuk bisa tepat sasaran gas LPG 3 kg ini? Iya, benar Mbak Nola. Ini kan kita bicara implementasi dari Perpres nomor 104 tahun 2007 ya kan. Bagaimana agar subsidi dari gas LPG ini benar-benar sampai kepada rumah tangga saja. Nah, kalau saya sih berpikir gini, sekarang masyarakat kira-kira semuanya sudah pada pegang handphone nggak? Oh sudah pada pegang handphone, oke. Semuanya sudah pada tahu nggak barcode? Kalau memang sudah pada tahu, oke lah. Kita misalnya tuh memberikan sebuah regulasi, ini benar-benar tepat sasaran dengan cara apa? Penerima manfaat dari subsidi ini memang mereka yang memiliki barcode-nya, kan seperti itu. Tapi sekali lagi, apakah kesiapan tuh memang sudah siap gitu loh. Jadi intinya tuh, jika nanti ada sebuah skema-skema, entah itu model barcode lah atau model apapun ya, itu benar-benar yang sekiranya tuh jangan sampai ini akses ternyata nggak bisa dirasakan oleh masyarakat karena ada masyarakat yang nggak melek teknologi, itu contohnya. Nah berarti ini kalau saya sih memang berharapnya bisa nggak ya kita mode barcode, tapi sekali lagi kita pastikan juga agar masyarakat memang paham gitu kan, ada edukasi juga ke masyarakat. Cuma sekarang kan kita harus apresiasi ya kan Pak Prabowo kan lagi efisiensi anggaran, jadi tidak suka dengan kegiatan seremonial segala macam. Maka sosialisasinya pun harus sosialisasi yang efektif juga. Jadi intinya tuh oke lah pakai barcode, tapi gimana tuh dengan para janda-janda tua atau bapak-bapak tua yang mereka nggak bisa pakai handphone. Nah, itu kan nanti harus ada ini Mbak entah mungkin kita memainkan di pihak RT-nya kah atau bagaimana gitu loh Mbak. Intinya ada pendampingan kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Neng Lia atas waktunya yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan pendistribusian gas LPG 3 kg ini. Terima kasih Neng Lia sekali lagi. Iya, terima kasih Jawa Pasifik.